Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo yang hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, perekonomian sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara Eropa saat ini tersengat kenaikan laju inflasi yang tidak terkendali. Akibatnya, sejumlah bank sentral dunia saat ini ramai-ramai menaikkan suku bunga acuan guna meredam lonjakan inflasi di negara-negara tersebut. Suhu perekonomian dunia saat ini tengah menghangat seiring dengan meluasnya demam inflasi yang terjadi di sejumlah negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kenaikan inflasi yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menggerus daya beli masyarakat dan meningkatkan suku bunga sehingga investasi dan kegiatan bisnis akan terhambat. Akibatnya, bank sentral sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Eropa ramai-ramai menaikkan suku bunga acuan guna meredam lonjakan inflasi di negara-negara tersebut. Bahkan kemarin, Bank Sentral Negeri Paman Sam The Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75% menjadi 1,5 hingga 1,75%. Kenaikan suku bunga ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 1994. Kenaikan dalam jumlah besar ini sekaligus menjadi sinyal kebijakan The Fed akan lebih agresif untuk menahan laju inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang di Amerika Serikat yang terus meningkat di luar perkiraan. The labor market is extremely tight and inflation is much too high. Against this backdrop, today, the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by 0.75 of a percentage point and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Sementara itu, institusi keuangan di dalam negeri tinggal diam. Sejumlah strategi pun sudah disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral negara maju dan di kawasan Asia. Di antaranya pembangunan berkelanjutan di bidang infrastruktur yang bisa mendorong pemulihan di banyak sektor usaha. Kemudian menjalin kerjasama penerapan skema local currency settlement yang akan mendorong penguatan nilai mata uang lokal dan mengurangi ketergantungan pada segelintir mata uang dunia. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede. Beliau adalah Kepala Ekonom, maksud kami dari PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi saat ini begitu ya. Suhu perekonomian global saat ini tengah menghangat begitu Pak Joshua. Sebenarnya apa yang tengah terjadi? Karena banyak sekali bank sentral di negara-negara maju begitu di belahan dunia lainnya pun ramai-ramai menaikkan suku bunga acuan mereka. Ya, jadi yang perlu kita cermati di sini adalah tren kenaikan inflasi global ini di berbagai negara menyeluruh ya. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Utamanya adalah yang kita lihat adalah sebagai dampak konsekuensi dari perang Rusia-Ukraina. Dari perang Rusia-Ukraina sendiri kita melihat bahwa harga minyak mentah, harga komoditas secara umum, baik pangan ataupun energi, ini menunjukkan tren yang meningkat. Ya, sehingga tren kenaikan harga komoditas ini pun juga akhirnya mendorong kenaikan inflasi. Belum lagi kita juga melihat bahwa dampak dari kebijakan Zero COVID policy yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok ini pun juga mengganggu rantai pasokan global, ya, sehingga makanya kalau kita melihat data inflasi Amerika Serikat, inflasi umumnya itu data bulan Mei mencatatkan tercatat 8,6%. Ini kembali lagi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Dan kalau kita melihat secara umum kenaikan inflasi itu memang didorong oleh kenaikan harga BBM, ya, karena tadi mengikuti pergerakan harga minyak mentah. Jadi memang kita melihat bahwa fenomena ini bukan hanya itu saja, tadi juga misalkan harga pangan pun juga trennya meningkat ya.
akibat dari perang Rusia Ukraina, gandum naik, lalu juga harga pupuk naik, dan juga kita juga melihat bahwa beberapa negara di dunia juga melakukan proteksionisme, ya artinya Oke. menahan keran ekspornya, sehingga ini pun akhirnya mengakselerasi kenaikan inflasi global. Baik, apakah memang karena tadi yang Anda katakan begitu menjadi penyebab utama bahwa bank-bank sentral dunia menaikkan suku bunga acuan? Apakah tidak ada instrumen lain, Pak Joshua? Ya, kalau kita cermati di beberapa negara, ya secara umum, seperti di negara maju itu tingkat inflasinya sudah terlalu tinggi, ya, Oke. sehingga seperti kita ambil contoh tadi di Amerika Serikat, ya 8,6% inflasi di Amerika Serikat ini pun juga ini relatif sangat tinggi gitu ya, sehingga dikhawatirkan dengan kalau tidak ada langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh bank sentral dari sisi kebijakan moneter, tentunya ini akan bisa memberikan dampak yang cukup negatif, ya, karena pendapatan real masyarakat juga turun, Ya. lalu juga kita lihat akan mempengaruhi juga daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kenaikan inflasi ini menjadi momok ya buat negara-negara maju, karena to some extent memang inflasi itu mengindikasikan hal yang positif, tapi kalau manageable ataupun kalau levelnya relatif terkendali. Tapi Oke. kalau sudah melampaui level normalnya, ini tentunya akan bisa mengganggu aktivitas perekonomian, baik investasi dan juga konsumsi. Oke, lantas parameter bahwa batasan kenaikan inflasi itu dikatakan normal itu seperti apa, Pak Joshua? Karena kita tahu memang ini nampaknya menjadi momok yang menakutkan saat ini inflasi yang terjadi. Meskipun tadi ada satu sinyal bahwa aktivitas perekonomian itu sudah mulai bergerak dengan adanya inflasi yang juga mulai ada pergerakan ini, Pak Joshua. Ya, jadi yang perlu kita cermati di sini bahwa inflasi itu ada dua pendorongnya, dari Oke. sisi permintaan dan juga dari sisi supply, ya. Dan yang kalau kita lihat saat ini yang terjadi secara global dan juga di Indonesia sekalipun, ini kita melihat bahwa kenaikan inflasi itu lebih didominasi oleh sisi supply tadi, ya, karena ada kenaikan harga-harga barang diatur pemerintah dan juga harga-harga kebutuhan pokok, ya, sehingga itu mendominasi kenaikan inflasi. Nah, tapi juga memang kita lihat ada juga faktor dari sisi permintaan, ya, tadi itu yang disebut sebagai inflasi fundamental, ya. Artinya Oke. kalau inflasi fundamental ini artinya sisi permintaan dari dalam negara tersebut yang meng-create inflasi, tentunya ini pun juga cukup bisa mengindikasikan kondisi ekonominya pun juga berjalan. Jadi artinya normally, ya, pertumbuhan semestinya itu theoretically Ya. inflasi itu harus lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi relatif lebih kecil dari inflasi, tentu ini akan memberikan sinyal buruk ya pada investasi, memberikan sinyal buruk juga pada konsumsi, ya, sehingga makanya tadi diperlukan langkah-langkah yang cukup agresif dari bank sentral. Itu dia, harus lebih rendah dari PDB begitu ya kalau kita lihat laju inflasi yang bisa dikatakan normal dan terkendali begitu, Pak Joshua. Iya, Baik. betul, karena kalau betul seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat ini akhirnya Bank Sentral Amerika Serikat begitu yang memang menjadi acuan banyak negara begitu. Cukup agresif ini kita lihat dalam beberapa bulan terakhir menaikkan suku bunga acuannya. Kita akan bahas lebih jauh kenapa dan sikap apa juga yang membuat akhirnya The Fed begitu agresif. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Joshua, dan pemirsa kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikutnya kita akan sampaikan terkait dengan pergerakan dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Kita lihat dari tahun lalu, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan kita dengan level 3,5%. Ini sudah 15 bulan terakhir. Kita lihat seberapa kuat nanti ini bertahan dengan tekanan kenaikan laju inflasi global, kemudian juga banyak bank sentral yang menaikkan suku bunga acuannya. Berikutnya kita lihat dari pergerakan inflasi ini yang menjadi salah satu pemicu global, bagaimana dengan pergerakannya di Indonesia. Ya, kita lihat dari Desember 2021 tercatat 1,87%, kemudian di Januari 2022 naik hingga 2,18% secara tahunan, dan di bulan Februari ada sedikit penurunan menjadi 2,06%, di bulan Maret meningkat kembali menjadi 2,64%, April semakin tinggi 3,47%, kemudian di bulan Mei lalu tercatat 3,55%. Itu dia update terkait dengan pergerakan suku bunga acuan dan inflasi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
Baik, Pak Joshua, berdasarkan data yang sudah disampaikan, ini lebih dari 10 bulan, lah tepatnya di 15 bulan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan yang memang akhirnya bisa ikut menjaga ya ekonomi kita tidak terlalu hangat nih seperti global. Tapi Anda melihat bagaimana potensinya dengan kondisi tadi bank-bank termasuk Amerika Serikat yang sudah menaikkan 0,75% untuk suku bunga acuannya. Ya, jadi kalau kita mengikuti press conference dari Bank Indonesia dalam RDG Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini, Bank Indonesia sudah memberikan informasi sebenarnya ya bahwa salah satu pertimbangan Bank Indonesia untuk mempertimbangkan menormalisasi kebijakan moneternya yaitu suku bunga adalah yang utama adalah inflasi fundamental itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dampak dari pandemi yang kita alami dalam kurang lebih 2 tahun terakhir ini kan cukup membebani ataupun memberatkan ya pemulihan ekonomi. Sehingga memang ini yang kita lihat bahwa inflasi dari sisi permintaan tersebut yang tadi kami sampaikan di awal, ini belum menunjukkan tren yang cukup signifikan peningkatannya. Jadi kalau kita cermati inflasi Indonesia saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kenaikan misalkan beberapa harga diatur pemerintah ataupun harga bahan pokok ya misalkan minyak goreng. Lalu juga kita juga melihat ada dampak kenaikan harga Pertamax. Dan juga beberapa waktu terakhir ini karena faktor musiman mudik juga ada kenaikan tarif transportasi udara ya ada dan juga disumbang juga oleh kenaikan harga aftur. Jadi memang itu lebih karena sisi suplainya. Oleh sebab itu makanya Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuannya hingga saat ini. Nah, tapi bukan berarti dengan belum menaikkan suku bunganya kebijakan moneter Bank Indonesia ini masih longgar karena kalau kita lihat dari sejak tahun ini, semester 1 tahun ini, Bank Indonesia sudah menaikkan giro wajib minimum. Ya. Jadi sebenarnya dengan kenaikan giro wajib minimum itu sebenarnya salah satu langkah dalam upaya untuk menormalisasi likuiditas di sektor keuangan ataupun perbankan. Ya, sehingga nanti sekiranya inflasi fundamental tadi itu sudah menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, tentu saya pikir BI pun juga akan mulai menormalisasi kebijakan moneternya. Jadi intinya adalah kondisi tersebut tentu kebijakan moneter global itu menjadi salah satu pertimbangan, tapi bukan hal yang menjadi utama ya untuk Bank Indonesia segera mungkin untuk merespon dengan menaikkan suku bunga. Tentu kalau inflasi di negara-negara yang memang saat ini trennya tinggi, tentu langkah-langkah menaikkan suku bunganya akan relatif cepat. Tapi kalau kita melihat saat ini inflasi di Indonesia masih dalam kisaran 3 hingga 4% gitu. Sehingga tentu untuk sampai dengan saat ini itu menjadi pertimbangan Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunga karena kita melihat bahwa inflasinya tetap terjaga dan juga nilai tukar rupiahnya terjaga meskipun beberapa hari terakhir ini trennya cenderung melemah ya terhadap dolar Amerika Serikat. Yes, kalau kita lihat juga ini nampaknya dengan pergerakan inflasi yang sekarang pun menjadi momok juga begitu di negara adidaya seperti Amerika Serikat. Tapi dengan posisi di 3,55%, kemudian ada beberapa kalangan ekonom juga memproyeksikan bahwa di bulan berikutnya menjadi 4,2% misalnya. Anda melihat ini masih tetap dalam rentang yang terkendali untuk laju inflasi di tanah air, Pak Joshua? Iya, jadi itu 4,2% itu diproyeksikan ataupun diperkirakan oleh Bank Indonesia ya, itu hingga akhir tahun ini gitu ya. Dengan tadi mempertimbangkan bahwa tadi memang akan ada peningkatan dari sisi inflasi permintaan ya dan juga tadi mungkin mengantisipasi beberapa dampak kenaikan harga komoditas global dan juga sudah saya pikir memasukkan informasi ataupun asumsi bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM Pertalite ya dan juga LPG 3 kilo dan juga tarif listrik untuk pelanggan di bawah 3.000 volt ampere. Karena kalau BBM Pertalite, LPG 3 kilo dan juga listrik di bawah 3.000 volt ampere ini dinaikkan, tentu dampak inflasinya akan lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi ini tentu inflasi di Indonesia saat ini masih relatif terjaga karena berbeda dengan di Amerika ya. Kalau di Amerika kondisinya adalah pada saat terjadi kenaikan di harga minyak internasional, ini harga BBM di SPBU-nya langsung naik gitu ya. Tapi di Indonesia saat ini pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan karena dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Karena kalau kita lihat di saat bersamaan, kenaikan harga komoditas global pun juga akhirnya mendukung kinerja ekspor kita karena harga CPO dan batu bara kita naik dan juga
mendukung juga peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan juga PPh migas. Sehingga itu akan pada akhirnya bisa menutupi kenaikan subsidi yang anggarkan oleh pemerintah, ditambahkan oleh pemerintah untuk mensubsidi Oke. tadi kenaikan sebagai konsekuensi dampak kenaikan harga minyak internasional. Baik, strategi yang tepat begitu menyikapi kondisi saat ini berarti upaya pemerintah untuk menahan kenaikan BBM jenis Pertalite, kemudian energi listrik tadi yang tidak dinaikkan, ini menjadi salah satu kunci nampaknya yang membuat Indonesia masih bertahan hingga saat ini begitu Pak Joshua. Ya, itu menjadi salah satu pertimbangan ya. Artinya ekspektasi inflasi itu yang tetap harus dikomunikasikan ya dari pemerintah Bank Indonesia agar ekspektasi inflasi itu tetap terjaga. Artinya jangan sampai nanti dengan adanya kenaikan inflasi global ini terjadi secara psikologis ya ekspektasi inflasinya cenderung Oke. terpengaruh. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai ya. Tapi sejauh ini saya pikir dengan policy rate saat ini Bank Indonesia 3,5%, ini harapannya sampai dengan saat ini dapat menjangkar ekspektasi inflasi. Tapi Oke. kita belum tahu nanti di semester kedua seperti apa, dan kami memang melihat masih ada peluang Bank Indonesia untuk mempertimbangkan menormalisasi ataupun menaikkan suku bunga acuannya di semester kedua tahun ini. Oke, justru peluangnya tersedia pada semester 2 tahun ini. Kita akan lihat seberapa jauh ini juga kuat begitu mempertahankan agresivitas dari The Fed sendiri yang akan menaikkannya bahkan di atas 3% sampai dengan akhir tahun. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar Pak Joshua. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Ya Pak Joshua, ini semakin menarik. Lantas bagaimana nih upaya mitigasi antisipasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya mereka yang berkecimpung di industri keuangan kita, baik dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK begitu. Karena kita tahu agresivitas dari The Fed ini juga menimbulkan juga banyak bank sentral melakukan hal yang sama begitu menaikkan suku bunga acuannya. Apakah ini akan memberi tekanan juga terhadap pasar global dan tentunya nanti ke Indonesia? Capital outflow ini peluangnya masih sangat terbuka atau tidak nih Pak Joshua? Ya, yang perlu kita lihat adalah bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini ya, dalam 1 bulan terakhir ini kan memang kita lihat bahwa kenaikan suku bunga The Fed ini kan dari bulan Maret yang lalu 20 basis point, bulan Mei-nya 50 basis point, dan di bulan Juni saat ini 75 basis point. Ya, jadi artinya kenaikan dari suku bunga Amerika Serikat tersebut telah mendorong kenaikan imbal hasil dari surat utang pemerintah Amerika Serikat. Ya, sehingga ini pun juga akhirnya berimbas kepada kenaikan yield dari obligasi pemerintah Indonesia SUN gitu ya. Nah, tentu kalau kita lihat secara umum, memang secara tahun kalender tahun ini investor asing masih membukukan ataupun kepemilikan investor asing itu menurun ya dibandingkan dengan akhir tahun lalu gitu ya. Oke. Jadi artinya secara kumulatif ya dari Januari hingga bulan pertengahan Juni ini. Dan ini tentunya tadi yang perlu kita cermati adalah sekali lagi bagaimana upaya-upaya dari pemerintah dan secara khusus dari Bank Indonesia untuk bisa memperkuat tadi ataupun menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena kalau tadi dengan adanya kenaikan harga-harga global dan juga ditambah lagi dengan rupiah yang melemah, ini dikhawatirkan tadi bisa mendorong tadi imported inflation, artinya inflasi dari kenaikan harga-harga barang yang kita impor ya. Oke. Misalkan seperti gandum, lalu juga misalkan produk-produk elektronik ya, dan juga komponen elektronik, komponen dari kendaraan bermotor, ini tentunya akan bisa meningkat juga ya, kedelai. Jadi semuanya ini tentunya akan bisa mendorong tadi kenaikan inflasi ya lambat laun. Jadi ini yang tentunya pada akhirnya perlu harus dimitigasi. Oleh sebab itu tadi kalau kita lihat Bank Indonesia sudah mengeluarkan berbagai kebijakan triple intervention, bagaimana memperkuat kerjasama local currency settlement ya untuk Oke. mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, dan juga kita juga melihat bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menjaga iklim investasi sehingga harapannya akan tetap bisa memperkuat kesimbangan eksternal kita, dan juga cadangan devisa kita juga masih relatif kuat. Oke, tapi LCS sendiri apakah akan efektif dengan kerjasama bank sentral negara lain di wilayah Asia saja yang mereka pun saat ini juga banyak yang sudah melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan mereka, Pak Joshua? Ya, intinya adalah pada saat kondisi tadi ya, pengetatan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ini kan mendorong penguatan dolar ya. Jadi artinya
yang tentu harus kita antisipasi tadi adalah pada saat hubungan bilateral perdagangan ya, misalkan sesama di Asia Tenggara ya, kalau bisa kita mengurangi penggunaan dolar, tentunya kan kebutuhan dolar ataupun falas di dalam negeri pun juga akan berkurang gitu ya. Oke. Artinya dari sisi permintaan dolarnya pun juga ya artinya penguatan dolar saat ini tidak semakin menguat ya apabila transaksi perdagangan kita ataupun investasi itu menggunakan local currency gitu. Jadi Oke. nanti tentunya local currency settlement ini tentunya harus kita dukung terus gitu ya. Meskipun memang saat ini volumenya karena ini masih baru gitu ya. Jadi mungkin masih belum begitu meningkat, tapi kita harapkan ke depannya ini akan semakin meningkat dan akan mengurangi secara signifikan penggunaan dolar Amerika Serikat pada transaksi perdagangan, ekspor impor dan juga transaksi investasi. Oke, lantas kalau menyikapi kondisi saat ini strategi ataupun langkah antisipasi yang perlu juga dilakukan oleh pemerintah, otoritas moneter maupun fiskal, apa yang bisa Anda sarankan Pak Joshua? Ya, tentu kalau kita lihat dari sisi fiskalnya, bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menekan defisit fiskal ya. Karena kalau kita lihat kan ini sebagai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2020 bahwa defisit fiskal ini harus mesti di maksimum 3% ya di 2023. Itu saya pikir yang perlu dipastikan oleh pemerintah karena ini akan memberikan confidence buat investor ataupun lembaga rating internasional bahwa fiskal kita ini prudent. Yang kedua tadi dari sisi moneter, BI sudah mulai dengan menormalisasi likuiditasnya dengan menaikkan GWM secara bertahap. Oke. Dan yang berikutnya pun juga saya pikir selain tadi triple intervention dan juga LCS, Bank Indonesia tadi yang kami sampaikan berpotensi untuk mempertimbangkan menaikkan suku bunga juga ya, meskipun tadi tentunya dengan suatu kondisi bahwa inflasi fundamentalnya sudah mulai meningkat ataupun rupiah kita ini sudah cenderung melemah di luar fundamentalnya, karena itu tentunya harus ada respon-respon yang harus diambil juga sehingga tidak tidak mengganggu, tidak mendorong ekspektasi, artinya stabilitas nilai tukar rupiah ini tetap terjaga sehingga memberikan confidence buat investor dan juga pelaku usaha di dalam negeri. Oke Pak Joshua, terakhir level ideal yang kemungkinan bisa dilakukan Bank Indonesia untuk melakukan penyesuaian BI 7 days reverse repo rate di level berapa? Ya, saya pikir tadi sekali lagi bahwa pertimbangannya adalah inflasi fundamental dan stance kebijakan suku bunga Bank Sentral BI pun juga tidak akan sepenuhnya dipengaruhi oleh Bank Sentral Global gitu ya. Jadi artinya kenaikan suku bunga BI pun juga kita perkirakan akan berada di kisaran 4 hingga 4,25% ya, dari posisi saat ini 3,5%. Jadi artinya kenaikannya sekitar 50 hingga 75 basis point. Yang diharapkan itu akan bisa di satu sisi tadi menjaga stabilitas harga, dan yang kedua juga tadi adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Baik, peluangnya akan dilakukan pada semester kedua nanti begitu ya, potensi untuk Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga acuan. Tadi rentang dari proyeksi Pak Joshua 4 sampai dengan 4,25% atau dengan kenaikan 50 sampai dengan 75 basis point. Pak Joshua, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda Terima berikan. kasih. Tentunya ini bermanfaat bagi pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Joshua. Salam sehat. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Harga cabai semakin pedas. Sesaat lagi.